semuanya, balik lagi bersama aku Ziti Mazaya di podcast Orisinil Obrolan Masyarakat Sipil. Kali ini aku bukan cuman sendiri, kali ini aku berdua ya, sama di sebelah aku ada. Halo semuanya. Nah, pasti kalian gak asing ya sama kakak-kakak satu ini karena emang sering on frame. On frame ya. Setiap episode kayaknya Iya. ada ya. Oke, Kak Hamidah. Tadi udah Kak kenalan Ziti? ya? Belum kenalan sih. Ya, coba kenalan lagi. Diulang gitu ya. Iya. Biar barangkali ada yang baru nonton Iya. ya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Siti Hamidah. Aku dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan aku member asli dari Orisinil. Nah, Salam kenal semuanya. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Zidni sih gimana kabarnya? Ya, always baik ya. Alhamdulillah baik ya. Karena udah di sini ya. Kalau Iya. nggak baik lagi tidur di rumah. Mungkin aku lagi rebahan di rumah. Iya. Nah, kita bakal ngobrolin apa nih? Apa ya kira-kira yang sejalan sama tema kita ya? Iya. Orisinil obrolan masyarakat sipil yang lagi viral-viral gitu kali ya Kak Zidni. Ya, yang lagi viral tapi bukan Tumblr tuku ya. Oh iya. Bukan Kita Tumblr tuku. kesampingkan dulu si Tumblr tuku itu. Kita bahas yang lagi ramai dibicarakan, apalagi pasti ya kalian Pada tahu ya, sering on tahu ya. sosmed 24/7. Benar. Kita mau ngobrolin teman-teman kita yang lagi terdampak bencana, Iya. yaitu bencana banjir di Sumatera Utara, di Aceh. di Aceh. Nah, kalau menurut Kak Hamidah ini Apa tuh? faktor-faktor yang mempengaruhi Mm-mm. dari bencana banjir yang terjadi di Sumatera Aceh itu apa? Apa aja ya? Iya. Mungkin faktor apa sih yang melatar belakangnya adanya banjirnya kira-kira sampai ke rumah gitu loh. Iya. Orang-orang tuh pada ngungsi di atap-atap gitu loh Kak Zidni ya. Iya. Parah banget ya. Ngeri banget. Iya, dari riset aku ya, bukan riset aku ya, aku lihat di sosial media sama di berita-berita gitu ya, latar belakang apa sih yang melatar belakangi adanya banjir. Nah, kita juga bisa lihat tuh ada postingan-postingan yang ngeliatin kalau banjir itu tuh banyak kayu-kayu yang ikut juga gitu. hanyut. Iya, ikut hanyut gitu. Kan berarti ada faktor apa nih gitu kan adanya kayu-kayu yang hanyut itu. Nah, menurut di sosial media yang beredar juga bahwa hutan di Sumatera itu sekarang tuh lagi dieksploitasi gitu. Ya, jadi yang tadinya adanya hutan-hutan, adanya kayu-kayu itu tuh jadi hutan kan, tempat resapan air. Nah, dengan ditebangi, dengan digunduli, maka resapan air yang di situ tuh jadi berkurang sehingga tadinya tuh air itu diresap ke tanah ya. Tanahnya tuh nggak ada pohon, otomatis tanahnya tuh nggak subur tuh, nggak bisa meresap air, otomatis airnya turun ke bawah gitu sih. Sama banyak juga tambang-tambang yang ada di Sumatera itu juga menyumbang gitu adanya bencana alam ini. Lagi selanjutnya tuh ada curah hujan. Jadi di Sumatera itu curah hujannya cukup intensitasnya cukup tinggi sampai 7 hari nggak berhenti hujannya gitu. Itu sih. Harusnya ini ya, hutan yang jadi apa? Ekosistem apalagi kan peresapan air malah. bener-bener digunduli, dieksploitasi buat Berarti ini olah manusia. balik lagi ulah manusia. Iya, olah manusia ditambah lagi emang geologis di Sumatera itu emang kayak gitu, curah hujannya cukup tinggi kan. Iya, beda berarti sama di Cirebon. Iya, Kalau beda banget kan Cirebon. beda banget ya, kenapa tuh? Iya, dari struktur tanah misalkan, terus dari struktur kayak ketinggian, kerendahan, sama yang akibatnya itu kalau nggak salah tuh ada angin gitu loh. Kalau di sana tuh ada angin yang emang lagi posisinya tuh lagi di sana, ditambah curah hujan, jadi anginnya itu ngebawa air hujannya tuh ke sana terus gitu. Oke, terus apa lagi sejauh nih? ini ya Hmm, ada langkah-langkah dari pemerintah oh iya. untuk menanggulangi. Kalau dari langkah-langkah pemerintah untuk menanggulangi sih aku baru dapat kabar ya tadi dari Pak Presiden gitu lewat jubirnya, juru bicaranya yang
harus langsung sigap untuk memberi bantuan kepada warga yang terdampak korban jiwa yang terdampak, langsung merelokasikan dan juga membangun infrastruktur baru, karena di sana itu benar-benar akses jalannya itu terputus. Yang pertama antar kabupaten terputus, yang kedua nggak ada wifi, nggak ada internet, sehingga orang tuh dari kabupaten yang terendam banjir itu nggak bisa menghubungi di yang lain gitu, karena emang nggak bisa ada alat komunikasi untuk nyambung gitu. Itu sih Saking parahnya banjir Iya, ya, saking sampai aku parah lihat banget. tuh sampai emang orang-orang di atap ya, di Mbak. atap gitu loh, emang kayak Kasian. airnya tuh emang seatap. Emang seatap ya. Iya, parah banget sih emang banjir ini tuh. Berarti mereka ya udah gitu diam aja akses ke sana ke sininya. Iya benar, karena akses ya itu, dan kita juga tahu mungkin ya, kita tuh tahu informasi ini tuh 1 hari setelahnya. Telat gitu. Iya telat, mereka udah kedinginan, mereka nggak ada pasokan makanan, nggak ada minuman, apalagi kan ada nenek-nenek, ada balita gitu kan, barangkali ada orang sakit, jadi telat dikarenakan akses internet yang terputus itu. Benar-benar. Kalau misalnya dari pemerintah setempatnya gitu. Kalau dari pemerintah setempat sih aku baru denger di Tempo ya, katanya Pak Bobi itu baru ngeluarin bahwa bencana yang ada di Sumatera Utara itu menjadi bencana nasional. Baru itu sih, belum paling langkah konkretnya itu dengan adanya penyaluran bantuan, penyaluran obat-obatan, dan alhamdulillah ya karena kita ada sosial media, karena kita ada internet digital, jadi isu yang di sana itu hampir seluruh Indonesia tahu, dan itu bersyukur banget sehingga influencer itu menyebarkan donasi-donasi kayak misalkan Relawan-relawan iya, misalkan dari Sumatera Utara ada donasi. Nah, nanti dipublish di up gitu di IG-nya influencer sih. Terus untuk apanya ya? Kayak itu kan pasti ada dari pengaruh dari si tambang-tambang itu Iya, kan. Nah, terus benar-benar. dari pihak si Tambangnya gimana ya ya? gimana? Oke, kalau misalkan dari pihak tambangnya aku belum terlalu mengikuti lah, karena yang dipublish sekarang tuh baru korban jiwanya, baru kerugiannya, baru daerah apa aja yang terendam gitu. Jadi mungkin dari sisi tambang dan perizinannya belum terlalu nge-up tuh berita tersebut, karena sekarang fokusnya lebih ke bagaimana banjir ini cepat surut dan bagaimana korban ini bisa dievakuasi gitu. Berarti sekarang udah surut. Kalau dari berita sih belum terlalu surut ya, tapi lebih baik lah dari yang Kemarin-kemarin. diberitakan, karena emang udah banyak yang Terus kesana gitu. Hamida tahu gak korban jiwa? Korban jiwanya ya, kalau di korban jiwa itu kan setiap saat itu update ya, kayak setiap 1 hari Iya. 2 hari update. Yang kemarin itu di update di Kompas atau di mana ya aku baca itu ya, sekitar 50 orang itu hilang, 59 Hilang? iya, di Sumatera Utara ya, hilang, dan berapa belas orang gitu meninggal, udah dipastikan meninggal gitu. Kalau hilang itu aduh, nyarinya maksudnya di dalam itu masih banjir kayak di dalam air. Iya, kayak hilang itu kalau orang hanyut di bawah air itu pasti ada aja keajaiban Tuhan ya, barangkali ada. Tapi untuk ditemukan dalam kondisi selamat tuh kayaknya kemungkinannya kecil ya, karena terhanyut air lama gitu kan, nggak ditemukan. Oke, mungkin Hamida bisa spill menurut opini Hamida Gimana tuh kayak menanggulangi untuk cara untuk biar nggak kayak gitu lagi mungkin ya di Sumatera. kayaknya itu maksudnya baru pertama atau Kalau baru pertama aku kurang tahu ya, karena belum terlalu ngeriset lebih dalam, tapi itu mungkin jadi catatan sejarah sih, kayak banjirnya bisa segede itu loh teman-teman gitu. gimana menurut Hamida? Cara untuk menanggulangi ya itu kan kita sebelum menanggulangi kan kita harus kaji dulu nih faktor apa saja sih yang melatar belakangi isu tersebut tuh terjadi gitu. Kenapa sih banjir bisa terjadi? Salah satunya karena penggundulan hutan, karena adanya eksploitasi tambang yang tidak memperhatikan
AMDAL ya, analisis dari strukturnya gitu. Nah, perlu adanya kebijakan gitu dari pemerintah, itu adanya ketegasan. Daerah mana aja sih yang krusial kalau daerah itu tuh dijadikan atau dieksploitasi. Pemerintah itu harus lebih tegas gitu dalam menangani isu ini, kayak masa semuanya harus nunggu ada korban jiwa Iya. dulu, semuanya harus nunggu ada akibat dulu baru dianalisis, baru dikaji dan baru direalisasikan. Itu juga jadi ini sih, jadi kayak warning ke daerah-daerah lain yang sedang melakukan hal yang serupa. Karena apa ya? Menurut aku kalau di Jawa ya, kita kan Jawa Timur, Jawa Barat, itu tuh gampang gitu untuk dipantau. Tapi kalau di daerah lain kayak Kalimantan, Sumatera, Apalagi yang pelosok-pelosok. pelosok, itu tuh banyak adanya eksploitasi tersebut. Tapi karena orang-orang nggak familiar, orang-orang nggak tinggal di situ, bahkan orang yang tinggal di situnya pun tidak memiliki keberanian penuh untuk Gak punya memviralkannya. power buat Bener. ngeviralin. Jadi kuncinya itu ada di pemerintahnya masing-masing gitu. Kayak pemerintahnya tuh harus aware kalau itu tuh salah, dan kalau misalkan terus dilanjutkan sama persis nanti kejadiannya sama yang sudah terjadi di Sumatera Utara gitu sih. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk menyetop apa yang dirasa salah gitu. Itu sih menurut aku kayak langkah strategisnya tuh di situ. Kayak pemerintah tuh tahu nih, misalkan tambang nih menyalahi aturan, yang tadinya itu tuh tempat resapan air, yang tadinya itu tuh tempat pemukiman warga kayak bertani dan lain-lain, dijadikan dialihfungsikan menjadi rumah atau tambang gitu. Itu kan tadinya resapan airnya harusnya 2000 hektar jadi 1000. Otomatis kan air yang harusnya meresap itu jadinya turun ke bawah ke pemukiman warga sehingga jadi banjir gitu. Iya, benar sekali tuh. Ya, untuk teman-teman yang mungkin pasti mereka tahu lah berita ini. Pastilah kayaknya di Instagram itu pada ngepost gitu loh, pray for Sumatera Utara dan lain-lain gitu. Ini kita nih dijelasin sama Kamida yang sedikit lebih detail ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa search lebih jauh lah, mungkin ada info terbaru dari yang aku omongin sekarang gitu. Aku juga sebenarnya udah kayak lewat mulu tuh. Bener-bener, Lewat timeline iya. sosmed. Kayak ya Allah. Bener-bener. Dan teman-teman tuh, kita tuh nggak ngerasa, maksudnya kita iba banget dengan posting, dengan menyuarakan itu iba banget. Tapi kita tuh nggak bener-bener yang menganggap itu tuh sesuatu yang dekat. Ya, kenapa nggak dekat? Karena kita merasa acuh gitu. Kayak itu mah di sana, kita mah Iya, nggak pasti mungkin. pasti mikirnya ada yang mikir kayak gitu. Bener-bener, ya, padahal nggak besar kemungkinan kita juga bisa ngalamin. Di Cirebon tuh tau gak sih teman-teman, ekstrim banget panasnya. Udah Jangan ditanyain. kalau dari data dari ini ya, dari global, isu global gitu, setiap dari abad ke-20 sebelum abad inilah, itu ada peningkatan suhu bumi 1 derajat. Bayangin kalau itu terus meningkat ya, dari 1 derajat jadi 2 derajat, itu kita bener-bener nggak bisa keluar rumah gitu karena panas banget. Bazit ini juga pasti ngalamin ya, kayak di Cirebon tuh panasnya nggak Ini padahal bulan-bulan berber ya. berber kan biasanya hujan tuh. Tapi aduh, Cirebon panasnya. Jadi kalau jam 10 sampai jam 1 itu kayak nggak mau keluar rumah ya. Itu matahari tuh berasa satu orang satu. Iya. Meskipun nanti sore hujan tapi Tetap panas. Tetep aja panas. Iya, itu kalau kita nggak kita mikirnya kalau gejala atau kerusakan iklim itu cuma banjir, longsor dan lain-lain. Padahal panas juga salah satu kerusakan iklim gitu, warning. Karena menurut WHO itu kita tuh tidak boleh terpapar matahari selama beberapa, karena itu menyebabkan kanker kulit gitu. Panasnya itu berbahaya. jangan lupa pakai sunscreen. Benar-benar sunscreen tuh ya. bukan hanya untuk skincare, pemutihan, tapi emang bagus buat kulit biar nggak kering gitu. Apalagi kalian yang tinggal di daerah-daerah yang panas seperti Cirebon. Iya. Nah, selain
itu juga kan ada sebabnya ya. Kita belum ngomongin sebab kenapa Cirebon tuh panas banget. Nah, kalau teman-teman ke cyber nih, ke gedung cyber ini bisa ngeliat nih keluar ke Apa ininya gara-gara pemukiman. Kita tuh terlalu banyak pemukiman, sedangkan ruang terbuka hijaunya sedikit. benar. Tapi kalau kita ngeliat banyak kok pohon-pohon dari atas, tapi kenyataannya air resapan hujannya itu sedikit karena dibangun rumah-rumah itu. Jadi kurang adanya resapan air, Lebih kayak kurang pohon gitu. aspal kayak gitu. Benar-benar aspal. Terus yang paling buat panas juga motor, mobil, kendaraan itu faktornya gede banget terhadap karbon, terhadap pemanasan. Padahal enak ya Sumatera kayak Iya. Tropis. banyak hutan-hutan. Iya, itu yang kita tahu kan. Kita taunya Sumatera Iya, itu. taunya kita. Iya, padahal di sana itu sebenarnya kayak karena jauh dari jangkauan kita, stakeholder yang punya kuasa di sana itu gampang untuk mengeksploitasi itu. Bener. Seperti itu. Iya, itu sih. Jadi kita juga bisa mulai dari hal kecil sih. Kayak kita tahu nih di Sumatera Utara terjadi hal demikian. Nah, gimana sih untuk kita tuh gak cuma ngerasa iba, tapi kita juga take action gitu. Untuk benar-benar yang emang kita bisa lakuin dan meminimalisir terjadi di sini gitu. Sampah mungkin kalau dari sampah? Itu kalau teman-teman tahu, kita sekarang segmennya segmen lingkungan ya. Segmen lingkungan. Jadi di Cirebon itu namanya ada TPA Kopi Luhur. Nah, misalkan dari UIN nih, UIN Cirebon, kita kan menghasilkan sampah ya, karena kita beli, karena kita jajan gitu kan, ada sampahnya. Dari sampah itu dikumpulkan di Mahat ya, tahu kan Mahat. Nah, abis dari Mahat dikirim ke Kopi Luhur. Dari UIN aja sampah itu banyak banget kan. Belum lagi dari sampah masyarakat, sampah kantor itu banyak banget. Dan di Cirebon hanya satu tempat pembuangan sampah akhirnya, itu TPA Kopi Luhur, tempat pembuangan akhir Kopi Luhur namanya, di Argasunya. Itu setiap tahun, setiap harinya itu udah overload banget, kayak udah jadi gunung sampah banget itu. Karena Tapi di sekitar rumah aku juga ada tempat pembuangan sampah. yang jadi tempat pembuangan akhir. Iya, di Namanya daerah Kecamatan Palimanan, di desa Gunung Santri. Nah, itu kayaknya sampai sekarang masih beroperasi. Soalnya sering bolak-balik mobil sampah tuh. Udah apa Udah apa tuh? Misal kayak sering bolak-balik ya si mobil sampah itu. Terus sampahnya kadang-kadang suka jatuh ke jalan. Oh iya, benar. Kalau misalnya si supirnya sadar ya diambil. Kadang Enggak masih ya. tergeletak di jalan. Terus baunya itu yang enggak. Baunya enggak. Dan TPA kita tuh, tempat pembuangan akhir kita itu masih pakai metode open dumping. Pendamping apa itu? Open dumping itu kita sampah yang kita buang itu ya udah dibuang, kayak dari UIN buang, udah dibuang. Kita nggak punya kewajiban untuk gimana cara menanggulangi sampah Berarti ini. dibakar atau di apa itu? Enggak, cuma dibuang doang. Udah jadi gunung sampah menumpuk gitu. Tadinya tuh dikeduk gitu loh, open dumping itu kayak kedukan, dikeduk dulu, terus dibuang sampahnya di situ, kan otomatis nanti ditimbun lagi pakai pasir atau pakai tanah. Tapi karena emang udah overload banget, jadi nggak bisa tuh pakai open dumping, itu cuma dibuang. Udah, kita udah nggak peduli gitu sama kita. Tapi kalau misalnya yang di Sumatera itu ada gara-gara sampahnya enggak? Ada pastinya. Kan itu juga salah satu pemicu banjir itu karena Sampah. Karena selokan itu nggak berfungsi maksimal gitu, karena air sungai itu nggak lancar gitu kan. Itu juga mungkin salah satunya karena penyumbatan. Jadi akhirnya macet ke atas, jebol. Terus nih, ada dampak yang dihasilkan dari adanya sampah. Iya, guys. Jangan sering-sering buang sampah sembarangan. Benar-benar. Pakailah tumbler. Teman-teman, karena kita tuh nggak ngerasain itu, karena itu tuh nggak terjadi sama kita. Iya. Gitu.
Padahal yang di Argasunya itu yang ada di daerah TPA Kopilhur itu dia gatal-gatal, terkena dampak dari terkena dampak dari si sampah TPA. yang kita buang. Kita nggak peduli sama mereka, padahal dengan cara nggak langsung kita yang membuat mereka gatal-gatal dan saluran pernapasannya bermasalah. Mungkin segitu aja dari kita obrol-obrolannya. Takutnya nanti tambah melebar kemana-mana saking keasikannya. Ini asik banget sebenarnya. Untuk kalian yang lagi nonton ini, ingat guys ya, jangan buang sampah sembarangan. Kita jangan mentang-mentang kita nggak ada tidak merasakan posisi-posisi mereka yang terkena bencana, kita jadi kayak ya udah di sana doang. Jadi kita juga harus waspada guys, harus peduli ya. Ya dari aku Kami dah. lebih ke tegasan pemerintah juga ya, mungkin pemerintah juga perlu mengkaji dan mengevaluasi dari bencana yang Apalagi sudah ada itu ya. Sering banget banjir yang kayak gitu-gitu. Padahal kalau misalkan emang benar-benar tegas untuk mengubah atau mengontrol itu tuh mudah teman-teman. Iya. Kalau dianya punya ketegasan ya, kayak harus A ya A, harus B ya B gitu. Nggak yang plan dan nggak yang nanggung gitu. Ya seperti itu ya guys. Dan ya. kita juga sebagai masyarakat tuh harus benar-benar kayak peduli ya, menjaga. Ini kan bumi kita mau berapa lama tinggal di sini tuh tergantung tempat tinggal kita ya benar. Benar-benar. Mungkin itu aja untuk teman-teman. Tenang aja, kita masih berlanjut untuk episode-episode berikutnya. Jadi kalian tetap bisa masih nonton kita di podcast Orisinil. Jangan lupa ikutin podcast Orisinil karena bakal banyak obrolan-obrolan ya, konten-konten yang menarik dan inspiratif tentunya. Ya. Oke. Mungkin itu aja dari kita teman-teman. Semoga konten kita bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa namanya juga Orisinil ya, obrolan masyarakat sipil. Ini opini kita selaku masyarakat sipil ya. Iya. Perlu adanya kajian ulang, perlu adanya revisi mungkin dari kalian juga bisa komen gitu, kita diskusi bareng di kolom komentar. Boleh di komen guys. Ya. See you. Thank you.